Oke teman-teman, Timur Tengah memanas lagi ya, dari Israel versus Iran. Mungkin ini penyebab kenapa gold naik di akhir minggu ini. Welcome ke Weekly Analysis. Nah ini analisa kita minggu lalu. Kalau zona ini di break, kita sell jangka panjang. Tapi kalau nggak di break, potensi dia akan naik. Ada dua direction yang saya kasih. Dan market terjadi up ya. Jadi area abu-abu ini memang area krusial. Lalu di Telegram teman-teman, saya sempat update beberapa plan yang belum join dulu. Di tanggal berapa ini? 10. 10 itu berarti hari Selasa. Saya kasih gambaran seperti ini teman-teman. Update gold ada potensi seperti ini, melanjutkan kenaikan. Ya, melanjutkan kenaikan. Lalu saya kasih info detailnya untuk area supply dan demand. Kebetulan waktu itu area supply pertama kedua ya teman-teman. Supply pertama sempat tertahan, price sempat turun. Area supply kedua, price pun sempat tertahan, sempat turun. Tapi berakhir dengan plan ini, ya, yang saya keluarin dari Selasa, bahwa price naik ke atas. Oke, nah, eh ini level goldnya untuk daily ya teman-teman, resistance dan supportnya. Memang secara weekly yang kemarin saya gambarkan, dia ada di tengah ini ya, area ungu. Akhirnya dia benar-benar keluar. Tadi hanya ekor saja, shadow saja. Sekarang dia benar-benar keluar dari area tersebut. Daily-nya ini tadi yang kita lihat. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ya di sini, cukup rapi sebenarnya market. Naik, turun, higher high, turun lagi, higher high sekarang, teman-teman. Nah, ini potensi apakah dia turun untuk bablas lagi atau langsung bablas naik. Nah, ini perangsangnya minggu depan ada di si perang itu tadi antara Iran versus Israel. Jadi kalau secara daily teman-teman, saya melihat break di sini. Oke. Dan ini range daily. Ya. Dia 4. Kita berdetail. Nah, kalau ngelihat polanya dari konsep-konsep apa harga yang kemarin terjadi, kan seperti ini ya. Nah, apakah dia akan koreksi lagi? Baru naik. Nah, diperjelas ya teman-teman. Diperjelas lagi ya. Cuman kalau saya lihat sepertinya higher high-nya ini bakal melar lagi deh. Bakal melar lagi ke atas. Dalam artian higher high-nya bakalan ada lagi sebelum dia terkoreksi. Oke. Nah, kita looksia kemana? Ke kiri. Nah, kiri jauh. Nanti kita coba cek di berapa ya. Nah, ini yang nampak. Kalau ngelihat dari range ini, ya yang ungu ini, area yang clearly ini, dimen ini. Saya kurang begitu suka ini karena ini banyak support berjajar sepertinya. Bisa jadi liquidity. Area dimen ini, price-nya di berapa? Teman-teman bisa cek. Cuman apakah mau terkoreksi sampai segitu? Karena perangsangnya ini perang antara Iran versus Israel.
sudah merespon market ya. Jadi kalau misalkan Anda memantau di A4, pantaulah area tersebut. Oke. Untuk A4-nya. Tapi kalau kita trade di time frame lebih kecil, daily misal, sorry, 1 jam misalkan, teman-teman bisa cek, hampir sama, nggak jauh berbeda, ya, hampir sama, nggak jauh berbeda, sama zonanya dari H4 dan si H1. Oke, ini berpotensi jadi liquidity, fake out atau gimana lah itu, ya teman-teman. Konsolidasi ini saya coba meyakinkan diri saya sendiri ya. Kemungkinan ini akan ada gap besok Senin. I think gapnya ke atas lah ini. Saya pikir gapnya ke atas. Nah, kalau besok Senin memang gap ke atas, teman-teman nanti bisa tunggu. Ini broken lagi. Tunggu break. Eh, teman-teman tunggu break, cari entry-nya. Ya, ini untuk M15. Jadi ya satunya dan empatnya zonanya sama. Kalau untuk mau trading di time frame kecil, teman-teman saran saya tunggu break. Nah, area krusial minggu depan sepertinya ini teman-teman, 3367. Cuman saya nggak yakin itu bisa tercapai. Nggak yakin bisa tercapai. Karena apa? Yaitu tadi, perang. Oke. Lalu kalau kita lihat US Oil, today dia mereaksi apa yang terjadi. Dari harga 68 ke 77 teman-teman. 68 ke 77. 10 dolar per barel sendiri naiknya. Ya, yang tadinya trennya turun, apakah dia mau naik? Ya, tapi kalau lihat gedenya sih masih turun trennya. Ya masih turun. Yang harus di break ini, level yang harus di break untuk lanjut naik. Berapa price-nya? 80. Untuk dia benar-benar jadi trend. Jadi apa yang terjadi sama dunia Timur Tengah sudah direspon oleh market. Tinggal minggu depan bagaimana. Saya pikir sih oil akan naik lagi, goldnya lanjut juga ke atas. Goldnya lanjut juga ke atas. Mana area koreksinya teman-teman bisa perhatikan ya. Apakah dia akan sampai nanti ya. Kalau ini sih kemarin sampai turunnya area demand ya. Lalu untuk US Index teman-teman, yang kepengen ya kemarin saya terjadi change of character terhadap demand merah di bawah, ini gak kejadian. Ya karena nggak ada break, nggak ada break ini, nggak jadi change of character, no break there, hanya resisten berjajar. Oke. Jadi sekarang US Index untuk minggu depan saya lebih berpikiran untuk dia ini lanjut lagi ke bawah, ya area pantaunya di sini atau di atas ini. Nah, pas banget ini US-nya melemah lagi, goldnya jadi naik. Tapi ingat ya teman-teman bahwa mereka pernah berjalan bareng. Ini fake out. Oke teman-teman. Jadi untuk gold
proyeksinya naik lagi. Ini target koreksinya. Untuk US oil harus break 87,9 untuk dia benar-benar change trend jadi naik. Saya coba geser ke weekly ya kelihatan ya 87,9. Oke. Lalu US Index sepertinya akan tertahan di dua level-level tersebut. Nah, ini ini harus Anda perhatikan. Lalu kita coba cek teman-teman dari Forex Factory. Kita ke next week ya. Di next week Senin kosong, Selasanya dari Telcel, Jumatnya pengangguran. Oh ada suku bunga ya, suku bunga di hari Rabu ya, Rabu malam Kamis ada suku bunga. Jadi minggu depan ini menjadi minggu yang lumayan harus dipantau karena ada event-event cukup oke dari suku bunga, perang yang bisa kita manfaatin. Ya, semoga kita beruntung di minggu depan. Thank you, teman-teman. Terima kasih.